Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata budaya positif. Perkenalkan, saya Fitriani Rida, guru dari SDN 2 Landasan Ulin Utara CGP Angkatan 6, bersama pengajar praktik Bapak Suat Maji dan fasilitator yang sungguh hebat Ibu Siti Indrawati. Latar belakang, murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, mereka mendapat hukuman. Dan tujuan aksi nyata kali ini yaitu menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat agar dapat menambahkan budaya positif, dan tolak ukurnya terbentuk keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh wali kelas dan siswa. Adapun masih tindakan bersama kepala sekolah dan warga sekolah, saya mengumpulkan dan akhirnya saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ulun hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 2 Landasan Ulin Utara, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pada hari ini ulun sebagai calon guru penggerak angkatan 6 akan memberikan pembelajaran tentang budaya positif yang telah ulun dapatkan di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah. Ini biodata diri saya atau profil saya, calon guru penggerak angkatan 6. Bapak Ibu sudah tahu nama saya Fitriani Rida dari SDN 2 Landasan Ulin Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Adapun koneksi antar materi itu pembelajaran pertama filosofi KHD, kemudian maju kita ada yang namanya nilai dan peran guru penggerak. Kemudian seorang guru itu harus mempunyai visi. Saya baru tahu ternyata seorang guru harus mempunyai pandangan, bukan hanya sekolah yang mempunyai visi dan misi. Ternyata seorang guru juga harus mempunyai visi untuk membawa kemana peserta didiknya. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah seorang guru pendidikan pertama kali yang kita kenal dengan semboyannya ing ngarsa sungtolodo ing madya mangun karsa tuturi hadayani. Saat dulu saya sekolah SD, itu terpampang besar di sekolah saya. Tapi saya sekarang jarang melihat ini terpampang di sekolah-sekolah. Padahal artinya sangat bermakna. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, baik itu kodrat alam maupun kodrat jamal, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan menghamba pada anak yaitu pendidikan berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak. Kita sebagai guru itu ibarat petani, sekolah itu ibarat lahan. Petani itu karena kita seorang petani, kita menuntun bakat dan minat anak. Kemudian bagaimana anak itu merasa selamat, merasa bahagia, merasa senang untuk berangkat ke sekolah, tidak merasa takut. Dan berbagai anak itu berbeda-beda karakternya. Kita hanya dapat menuntun mereka, anak ini skill dan kemampuannya kemana. Dan kita harus dapat merawatnya seperti petani tadi, bagaimana padi itu akan menjadi tumbuh subur dan berbuah banyak. Adapun nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak itu ada 5, yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid. Dan adapun peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach, mendorong kolaborasi, kemudian mewujudkan kepemimpinan murid, dan juga menggerakkan komunitas. Lanjut ke dalam visi guru penggerak. Dalam mewujudkan suatu perubahan itu diperlukan visi seorang guru penggerak
dan juga langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Jadi seorang guru kalau ingin sesuatu, silakan konfirmasi dulu kepada kepala sekolah, lanjut kepala sekolah akan mengkoordinir kepada warga sekolahnya atau kepada teman sejawat yang bisa menjadikan sesuatu yang timbul yang menjadi motivasi untuk teman-teman yang lainnya. Dan juga ada pun tahapan bagja. Bapak Ibu diminta untuk selalu membuat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, kemudian jabarkan rencana, kemudian atur eksekusi. Nah, di sini ada budaya positif yang harus kita jalankan. Budaya positif akan menimbulkan rasa aman, nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Kita sudah keluar SK ramah anak. Jadi tidak ada lagi di sekolah ini seorang guru entah itu ada permasalahan di rumah tangganya atau dimanapun, tapi niatkan di diri Tuhan pian berangkat ke sekolah untuk memberi pembelajaran kepada anak didik. Kita adalah seorang pendidik, bukan seorang pengajar. Pendidik bisa mengajar. Pengajar belum tentu bisa mendidik. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan suatu proses pembelajaran. Bapak Ibu, dalam setiap slide-slide yang saya sampaikan, apabila mau ada yang ditanyakan, ataupun masukan, ataupun sharing, ataupun masalah yang timbul di tempat Tuhan pian, dipersilahkan. Setelah mempelajari modul itu, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah, itu harus melibatkan siswa dalam perencanaan hingga pelaksanaan budaya positif itu terwujud. Contohnya, kita harus membuat namanya keyakinan kelas. Jadi jangan hanya kita sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, kita yang membuat tanpa diketahui oleh anak. Kita yang bisa membuat konsekuensinya tanpa anak yang ingin membuat konsekuensinya tersendiri. Contoh datang terlambat, kita bikin keyakinan kelas. Kalau datang terlambat, harus apa kita? Kalau tidak mengerjakan PR, harus apa kita? Kalau tidak pakai sepatu, harus apa kita? Kalau tidak pakai baju seragam, harus apa kita? Jadi mereka yang menentukan sendiri konsekuensi atau hukuman pada diri mereka, supaya kesepakatan itu terjalin. Kemudian, jadi apabila terlaksana seperti itu, maka sekolah yang nyaman, aman, positif berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah yang diyakini bersama. Sekian hasil presentasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Tolong putihkan daun salasi. Kena ulun bayar harga 1.000. Ulun ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu.